Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat diberikan kemudahan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ini nikmat demi nikmat yang sangat patut untuk kita syukuri. Kaum muslimin, ikhwan fillah rahimakumullah. Bab yang kita baca di pagi ini dari kitab Bulughul Maram itu bab adzan. Dan sebelumnya waktu itu ada tanbih dari Akh Chris yang qadarullah beliau hari ini mungkin enggak hadir ya karena kecelakaan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan untuk beliau, mengingatkan tentang masalah hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu. Itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan salat Rasulullah SAW salat al-asri. Rasulullah SAW salat asar, thumma dakhala baiti. Kemudian Rasulullah masuk rumahku, fa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Fa sa'altuhu, maka saya bertanya kepada beliau, fa qala syughiltu an raka'ataini ba'da dhuhri fa shallaituhuma al-an. Rasulullah mengatakan tentang 2 rakaat tersebut. Beliau mengatakan tadi saya tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur dan saya sholat sekarang ini, dilakukan setelah asar. Fakultu, maka saya katakan kepada Rasulullah, afanaqdihima idza fatata, apakah kita juga mengqadha sholat sunnah tersebut jika sholat sunnah itu luput dari kita, tidak sempat mengerjakannya? Qala la, Rasulullah mengatakan tidak. Akhrajahu Ahmad. Dan potongan tambahan di sini, apakah kita mengqadhanya jika kita luput dari sholat ini? Beliau mengatakan tidak. Ini tambahan ini benar ya, termasuk tambahan yang tambahannya dhaif, maka tidak boleh kita tidak bisa menjadikan sebagai hujjah, sebagai argumen, hingga asalnya kita kembalikan bahwa asalnya boleh untuk mengqadha dan bukan merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Boleh untuk mengqadha salat-salat sunnah qobliyah yang belum sempat kita kerjakan, boleh dikerjakan setelah sholat. Tapi ini ada mimbab boleh ya, dari segi bolehnya. Tapi mestinya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menjadikan sholat itu sesuai dengan waktunya. Artinya sholat qobliyah kita kerjakan pada sebelum waktu sholat tersebut. Artinya kalau sholat qobliyah zuhur misalnya, kita kerjakan sebelum zuhur. Ya, jangan kemudian membiasakan dengan mengqadha. Jangan biasakan dengan mengqadha salat-salat sunnah tersebut. Kita usahakan untuk tetap mengerjakannya di waktunya. Salat qobliyah kita kerjakan sebelum waktunya, sebelum salat tersebut. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Babul adzan, bab tentang adzan. Adzan secara bahasa artinya adalah iklam, pengumuman. Ya, secara bahasa artinya adalah pengumuman. Maksudnya di sini adalah
mengumumkan masuknya waktu sholat dengan zikir-zikir tertentu, dengan lafaz-lafaz zikir yang tertentu. Itu adzan. Ini sebagai tanda masuknya waktu sholat. Adapun iqamah, ada adzan, ada iqamat. Adapun iqamah adalah sama pengumuman bahwa sholat tersebut akan segera ditegakkan, dan itu pun dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus, dengan menggunakan zikir-zikir yang khusus. Dan adzan, demikian pula iqamah. Tentang hukum adzan tersebut, hukumnya adalah fardu kifayah. Menurut pendapat yang benar, yang paling kuat, bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya harus ada dari kaum muslimin yang melaksanakannya. Harus ada yang melaksanakannya. Tidak boleh kemudian mereka meninggalkan semuanya. Jika tidak ada yang adzan sama sekali, maka semuanya berdosa. Adapun ketika sudah ada yang mengumandangkan adzan, maka yang lain gugur kewajiban. Ini hukumnya fardu kifayah, dan sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Tapi yang benar wallahu a'lam bahwa adzan hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Malik bin Khuairis, Rasulullah mengatakan, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum falyummakum akbarukum. Kata Rasulullah, ketika Malik bin Khuairis bersama dengan rombongan datang kepada Rasulullah minta diajari ilmu agama. Datang kepada Rasulullah minta diajari ilmu agama. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza hadar, di antara yang beliau ucapkan, wa idza hadaratis shalah, jika telah datang waktu salat. Jika telah datang waktu salat, maka falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang dari kalian adzan. Ini ya perintah dari Rasulullah SAW. Dan asalnya perintah itu untuk yang wajib. Jadi asalnya perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua itu menjadi imam dalam salat kalian. Jadikan yang paling tua itu sebagai imam dari kalian. Ini hadis yang dijadikan sebagai hujjah tentang wajibnya adzan. Kemudian di sana ada hadis lain, yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan tentang Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin menyerang sebuah kampung. Rasulullah datang pada suatu kampung, ingin menyerang sebuah kampung, dan sudah masuk waktu subuh, maka beliau akan menunggu, tidak langsung menyerang kampung tersebut, tapi ditunggu apakah ada suara adzan atau tidak. Ada adzan, terdengar suara adzan dari kampung tersebut atau tidak. Jika ada adzan, maka Rasulullah tidak melanjutkan untuk menyerang. Maka dan jika tidak ada adzan, tidak ada suara adzan, maka Rasulullah SAW kemudian menyerang kampung tersebut, memerangi kampung tersebut. Ini sebagai tanda terhadap sebuah kampung. Apakah kampung ini kampung yang muslim atau bukan, itu ditandai dengan adanya adzan. Maka dari sini juga hendaknya seorang tidak kemudian bermudah-mudahan meninggalkan adzan tersebut. Dan ini menunjukkan juga tentang wajibnya adzan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dan adzan ini merupakan ibadah, dan ibadah itu ada syarat-syaratnya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat ada syarat-syaratnya, demikian pula adzan juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat adzan, syarat seorang yang mengumandangkan adzan, dia harus seorang yang muslim. Yang pertama harus seorang yang muslim, Islam. Syarat pertama adalah Islam. Tidak sah adzan ketika dikumandangkan oleh non muslim atau orang kafir. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, berakal. Yang adzan adalah seorang yang berakal, dan tidak dipersyaratkan harus balik, tidak. Yang penting dia adalah seorang yang berakal. Jadi adzannya anak-anak juga sah ketika ada anak-anak yang belum sampai umur dewasa, belum balik, masih di bawah anak-anak SD misalnya kelas 6, kelas berapa adzan, maka adzannya sah. Adzan sah karena tidak dipersyaratkan harus harus balik, tapi dipersyaratkan harus berakal. Sehingga adzannya orang-orang yang tidak berakal, adzannya orang yang gila misalnya, atau adzannya seorang yang sedang mabuk, atau adzannya orang yang ngelindur begitu ya. Misalnya malam-malam dia bangun langsung ke tempat adzan, padahal kondisinya masih masih tidur, belum bangun, yang belum sadar banget, langsung adzan. Nah, ini sah apa tidak? Tidak sah adzannya. Ya, meskipun dia menggunakan lafaz-lafaz adzan, tetapi dia tidak
berakal ketika itu masih dalam kondisi belum sempurna bangunnya, belum sadar banget, maka tidak sah adanya tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah harus seorang laki-laki. Dilakukan oleh laki-laki, bukan dilakukan oleh wanita. Yang adzan adalah para laki-laki. Kenapa? Karena seorang wanita itu suaranya itu bisa menjadi fitnah bagi para laki-laki, sehingga tidak disyariatkan, syariatkan para wanita untuk adzan, karena suaranya bisa menjadi fitnah untuk laki-laki jika terdengar. Kemudian yang keempat, an yakuna fi waqti shalah. Syarat keempat bahwa adzan tersebut dilakukan pada waktu sholat. Dilakukan di waktu sholat, artinya sudah masuk waktu sholat, bukan dilakukan sebelum waktunya, gitu ya, bukan dilakukan di waktu sebelum waktu sholat. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat. Ini sana ada ada orang yang dia adzan, ada masjid. Kalau adzan itu sebelum waktu sholat, ya, sebelum waktu sholat sudah adzan. Misalnya sekitar 5 menit sebelum masuk waktu sholat itu sudah ada. Misalnya ada waktu sholat duhur misalnya jam 12 misalnya. Ini jam 12 kurang 5 menit sudah adzan duluan. Apa alasannya? Katanya karena kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu. Yang namanya awal waktu jam 12 awal waktu, berarti harus sholat di situ. Begitu ya, sholatnya di awal waktu. Dan ini akal-akalannya, ini akal-akalan seperti ini. Yang benarnya bahwa adzan itu sebagai tanda masuknya waktu sholat, sebagai tanda pengumuman bahwa adzan itu waktu sholat itu sudah masuk. Ini untuk mengingatkan manusia bahwa ini sudah waktunya sholat. Mari kita datang ke masjid, kan gitu ya. Mari datang ke masjid karena sudah masuk waktu untuk sholat. Bukan adzan itu, adzan dilakukan sebelumnya. Adzan yang dilakukan di luar waktu, maka adzannya itu tidak sah, karena tujuan adzan tadi untuk mengumumkan bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya harus berurutan dan bersambung. Berurutan, lafadznya itu sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Rasulullah, yang sudah biasa kita dengar itu. Yang sudah biasa kita dengar, yang bisa dikumandangkan, itu lafadznya itu harus urutan, tidak boleh kemudian dibolak-balik. Begitu ya, tidak boleh dibolak-balik lafaz-lafaz adzannya, harus sesuai dengan urutan itu. Kemudian harus berurutan dan langsung berlanjut terus, ini tidak terputus dia. Tidak ada jeda. Jelas ya, tidak ada jeda. Jangan kemudian sekarang mengatakan Allah Akbar, kemudian jalan-jalan dulu ngobrol sama temannya, tambah lagi balik lagi Allah Akbar lagi. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi langsung dia di situ langsung berlanjut, tidak bersambung dan tidak terputus dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tidak ada jeda yang lama. Kemudian yang keenamnya, syarat keenam harus dengan bahasa Arab. Lafaz-lafaz adzan itu harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain, meskipun maknanya sama. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini tidak boleh ya, tetap harus dengan menggunakan lafaz-lafaz bahasa Arab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini tentang syarat-syarat adzan. Kita masuk hadis yang beliau sebutkan. Wa an Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Qala, dia mengatakan, tafa bi wa ana naimun rajulun faqala, kemudian naqulu Allahu akbar fa dzakara al-adzan bi tarbi' takbir bi ghairi tarji' wal iqamah furada qad qamat as-shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqq. Al-hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis ini disebutkan secara ringkas ya oleh beliau rahimahullah dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah setelah beliau membangun Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat, maka para sahabat mereka musyawarah dengan Rasulullah SAW untuk membuat
sebuah acara yang bisa untuk mengumpulkan manusia, mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat sebagai tanda bahwa waktu sholat itu sudah masuk, begitu ya, bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Maka sebagian mereka berpendapat kita menggunakan trompet, kita gunakan trompet. Sebagian lagi menggunakan apa? Menggunakan beduk atau jenisnya, begitu ya, menggunakan atau kentongan atau yang lainnya. Ini dulu seperti itu. Ada lagi yang berpendapat kita gunakan api, kita nyalakan api yang besar. Ketika api ini semakin besar, maka akan terlihat oleh penduduk Madinah, sehingga mereka akan berkumpul di masjid untuk sholat. Ini pendapat-pendapat. Maka kemudian Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya itu ada seorang. Ya, orang ini dia membawa kayak trompet yang besar. Maka Abdullah bin Zaid mengatakan, bolehkah saya beli trompet itu? Bolehkah saya beli trompet ini? Orang ini mengatakan, mau kamu gunakan untuk apa trompet itu? Mau digunakan untuk apa? Maka dia mengatakan, saya mau dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan manusia untuk sholat jamaah. Maka orang ini kemudian mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari ini, dari trompet ini? Kata Abdullah bin Zaid, apa itu? Kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan lafaz-lafaz adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai akhir lafaz adzan tersebut. Diajarkan kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpi beliau. Maka ketika pagi harinya, Abdullah bin Zaid langsung datang kepada Rasulullah SAW menceritakan mimpinya tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, innaha la ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang benar. Ini mimpi yang benar. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajari lafaz-lafaz tersebut kepada Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika Bilal mengumandangkan lafaz-lafaz adzan tersebut, Umar bin Khattab mendengar lafaz-lafaz tersebut. Maka Umar bin Khattab langsung datang kepada Rasulullah. Menemui Rasulullah SAW, bertanya, dari mana lafaz-lafaz ini? Kok tahu lafaz-lafaz seperti ini? Dari mana lafaz-lafaz ini? Nah, kemudian Rasulullah menceritakan bahwa ini dari mana? Dari Abdullah bin Zaid. Maka Umar mengatakan, demi Allah, saya telah melihat mimpi seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Dari yang mimpi berapa orang? 2 orang, Abdullah bin Zaid dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tentang adzan, lafaz-lafaz adzan tersebut. Dalam hadis ini, lafaz adzannya tersebut adalah Allah Akbar dan seterusnya, bitarbi'it takbir, dengan takbir 4 kali di awalnya. Diawali tempat takbirnya 4 kali. Allah Akbar 2 kali ya. Allah Akbar. Kemudian Allah Akbar. Jadi 4 kali takbir. Takbirnya 4 kali. Bi ghairi tarji, tanpa ada tarji. Tarji artinya pengulangan. Jadi tidak ada pengulangan. Maksudnya pengulangan di sini adalah di antara sifat adzan, bentuk adzan itu ada adzan yang dengan menggunakan tarji. Tarji itu adalah lafaz pengulangan. Apa yang diulang? Jadi yang diulang nanti adalah lafaz syahadahnya. Jadi Allahu Akbar. Kita hitung ya, Allahu Akbar. Ini kan 4 kali ya, lafaz takbirnya 4 kali. Kemudian setelah Allahu Akbar apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz asyhadu an la ilaha illallah itu kalau model tarji itu dibaca lirih. Setelah Allahu Akbar keras, Allahu Akbar keras, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu mengucapkan syahadah lagi. Ya, setelah lagi syahadah dari awal lagi, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang keras. Begitu ya? Baru dengan suara yang keras. Jadi ada pengulangan lafaz takbir, lafaz syahadah. Jadi takbirnya berapa kali? 4 kali. Takbirnya 4 kali. Lafaz la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah berapa kali? 4 kali juga. 4 kali. Tapi yang 2 dibaca lirih. Lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah berapa? 4 kali juga. Difahami ini? Kalau yang biasa kita dengar berapa kali? Syahadahnya 2 kali ya? 2 kali. Tapi ini
dengan model tarji, itu dengan diulangi syahadahnya. Jadi bentuknya Allahu Akbar keras. Allahu Akbar dengan suara keras. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara lirih. Baru setelah itu mulai lagi dengan suara keras. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara keras. Difahamin ya bentuknya? Nah, ini adzan seperti ini jarang ya. Jarang kita dengar. Tapi ini sunnah Rasulullah SAW, mestinya ya sesekali dilakukan, sesekali dilakukan agar sunnah-sunnah seperti ini tidak hilang, ya, agar tidak hilang. Tapi bikin ribut apa enggak? Bikin ribut apa enggak? Adanya nyeleneh begitu ya. Nah, ini sebenarnya karena perlu dibiasakan sebenarnya ya, perlu dibiasakan agar masyarakat itu tahu sebenarnya. Tapi kalau khawatir menyebabkan fitnah, keributan, ya mungkin perlu ditunda. Artinya perlu difahamkan dulu kepada masyarakat, bentuk diajarkan kepada masyarakat model-model adzan seperti ini. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang maslahat, tetapi tidak dikerjakan. Ada sesuatu yang disyariatkan tapi tidak kita kerjakan, tidak dikerjakan. Kenapa? Karena kalau dikerjakan akan menyebabkan madarat yang lebih besar. Bisa. Jadi kita tidak mengerjakan. Kenapa? Karena kalau dikerjakan khawatir bikin ribut di masyarakat. Nanti dikira ajaran baru, aliran baru gitu ya, punya model adzan tersendiri, kan begitu ya. Nah, kan muncul suara-suara seperti itu. Maka dengan pertimbangan syariat, pertimbangan maslahat dan mafsadat, kita akhirkan untuk melaksanakan adzan-adzan yang seperti ini. Kenapa? Ya, masyarakat belum paham, maka perlu difahamkan terlebih dahulu sebelum kita kerjakan. Nah, pernah Rasulullah SAW beliau kepengin untuk apa? Mengembalikan, merombak Ka'bah, dikembalikan kepada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, gitu ya. Tapi Rasulullah tidak melaksanakannya. Beliau punya keinginan ingin mengembalikan Ka'bah itu bangunan Masjidil Haram itu sesuai dengan pondasi yang dibikin oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian beliau tidak jadi melanjutkan. Kenapa? Tidak jadi melaksanakan. Kenapa? Karena pertimbangan maslahat dan mafsadat tadi. Khawatir kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu mereka baru masuk Islam. Orang-orang ini baru masuk Islam, kalau langsung dihancurkan masjidnya, dikembalikan kepada ini, mungkin akan akan menyebabkan banyak keributan terjadi ketika itu. Sehingga Rasulullah tidak jadi untuk melakukan hal tersebut. Jadi kadang-kadang ya ada sesuatu yang disunahkan atau disyariatkan tapi ditinggalkan. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar atau ada khawatir akan muncul mafsadat yang besar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini nama tarji ya. Jadi ada pengulangan lafaz syahadah. Wal iqamatu furada, adapun qomat itu satu-satu. Allah Akbar satu kali dianggap satu ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah satu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu. Begitu dan seterusnya. Illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Lafaz qad qamatis shalah berapa? 2. Yang lainnya satu-satu, kemudian lafaz qad qamatis shalah 2. Ini lafaz hadisnya Abdullah bin Zaid. Jadi asal lafaz adzan itu asalnya dari para sahabat mereka bermusyawarah untuk menentukan apa yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan manusia. Dari situ kemudian muncul lafaz adzan dari mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih dan yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi lafaz ini disandarkan kepada Abdullah bin Zaid karena beliau yang pertama kali menceritakan kepada Rasulullah, tidak disandarkan kepada Umar bin Khattab, tapi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Kemudian wazada Ahmad fi akhirih qissata qauli Bilal fi adhanil fajr. Kemudian Ahmad menambahkan pada akhir kisah tersebut ucapan Bilal pada akhir pada adzan salat subuh, adzan fajar, ditambahkan as-salatu khairun minan naum. Ada tambahan as-salatu khairun minan naum. Setelah apa? Setelah hayya 'ala
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru setelah itu as-shalatu khairun minan naum. Itu setelah itu. Jadi ada tambahan lafaz as-shalatu khairun minan naum. Hadis berikutnya sama. Walid bin Huzaimah an Anas, dan pada riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala minas sunnati idza qala al-muadzinu fi al-fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan naum. Termasuk dari sunnah adalah ketika seorang muadzin dia mengumandangkan adzan pada salat fajar, salat subuh, dia mengucapkan setelah hayya 'alal falah kemudian mengatakan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, kan gitu ya. Salat lebih baik daripada tidur. Lafaz ini menurut pendapat yang benar bahwa lafaz-lafaz ini as-salatu khairun minan naum itu dikerjakan pada adzan yang kedua, adzan subuh. Kenapa? Karena lafaz-lafaz hadisnya itu dengan lafaz fi adzanil fajri, pada adzan subuh, bukan pada adzan yang di malam hari itu, bukan adzan untuk salat yang untuk salat tahajud yang dikenal dengan adzan pertama, bukan di situ ya, bukan di situ. Ini menurut pendapat yang benar bahwa adzan kalimat as-salatu khairun minan naum itu dilakukan pada adzan subuh. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau menjelaskan hal tersebut dalam syarah syarah Bulughul Maram. Ini as-salatu khairun minan naum. Jadi dilaksanakan pada adzan subuh itu. Kemudian kalau dikatakan ini pada adzan pertama, maksudnya adzan pertama dan adzan kedua adalah bahwa adzan pertama itu adzan. Adapun adzan kedua maksudnya adalah iqamat. Ya, maksudnya adalah iqamat. Kenapa? Karena iqamat pun disebutkan sebagai adzan. Rasulullah SAW mengatakan baina kulli adzanaini salat. Pada setiap di antara setiap dua adzan, di antara dua adzan itu ada salat, itu salat sunnah. Maka yang dimaksud dengan dua adzan di sini apa? Adzan dan qomat. Di antara adzan dengan qomat itu ada salat sunnah. Ada salat sunnah. Jadi silahkan bagi yang mau salat sunnah antara dua adzan itu silahkan. Ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Tapi tidak ada larangan untuk salat sunnah di antara dua adzan tersebut. Maka di sini beliau membantah orang-orang yang berpendapat bahwa adzan itu dilakukan pada adzan yang malam hari itu untuk membangunkan orang-orang yang orang-orang yang masih tidur untuk salat tahajud. Bukan di situ. Kenapa? Karena lafaz-lafaz hadisnya pada salat subuh. Lafaz-lafaznya pada salat subuh. Dan yang namanya salat subuh itu setelah masuk waktu, dilakukan setelah masuk waktu salat. Ini tentang lafaz as-salatu khairun minan naum. Di sini Rasul mengatakan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Berarti maknanya bahwa tidur itu juga ada kebaikan, kan gitu ya? Berarti tidur baik apa enggak? Tidur juga baik. Karena Rasul mengajarkan lafaz as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik. Kata lebih baik berarti dua-duanya kan baik ya. Cuma salat itu lebih baik dibandingkan dengan tidur. Ini menunjukkan bahwa dalam tidur pun ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Amr bin As ketika Amr bin As mengatakan, saya tidak akan tidur. Saya akan salat malam terus, setiap malam tidak akan tidur malam. Maka Rasulullah mengatakan, matamu juga punya hak. Ya, badanmu punya hak, butuh istirahat, mata kamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Dan Salman demikian pula Salman Al-Farisi ketika beliau menginap di rumahnya Abu Darda, beliau mendapatkan Abu Darda setelah sholat Isya itu tidak tidur, langsung kepengen sholat malam. Maka Salman mengatakan tidur dulu. Di pertengahan malam Abu Darda bangun lagi. Kata Salman, dia bangun untuk sholat malam lagi. Salman mengatakan tidur dulu. Kemudian setelah itu di akhir malam baru kemudian Salman Al-Farisi bangun. Demikian pula beliau mengatakan kepada Abu Darda, sekarang kita bangun, kita sholat sekarang, karena sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna
li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqan. Salman mengatakan Allah punya hak yang harus kamu tunaikan, maka tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Dirimu juga punya hak, badanmu punya hak, berikan haknya. Istrimu juga punya hak, maka berikanlah hak kepada istrimu. Begitu ya. Artinya badan kita butuh istirahat, kita butuh tidur. Sehingga tidur itu akan menjadi kebaikan. Terlebih ketika tidur itu kita niatkan untuk menyegarkan badan kita, sehingga kita akan lebih bisa semangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lebih bagus lagi, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidur pun merupakan kebaikan. Jadi di sini bukan kita diberikan pilihan silahkan milih tidur apa milih sholat, bukan ya. Ketika waktu subuh bukan berarti milih tidur atau milih sholat, boleh, tidak. Tapi di sini ada kewajiban. Tetap kita diberikan kewajiban untuk apa? Untuk sholat. Tapi tetap mengatakan bahwa sholat itu juga baik, tapi bukan waktunya sekarang. Sekarang waktunya untuk apa? Waktunya untuk sholat, untuk masjid. Sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surah Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kan gitu ya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk untuk sholat Jumat, untuk mendatangi Jumat, maka bergegaslah. Dan tinggalkanlah apa? Tinggalkan jual beli. Ya, kemudian di situ disebutkan itu lebih baik. Ya, ketika kalian datang ke masjid itu lebih baik dibandingkan dengan perdagangan yang kalian lakukan. Apa makna lebih baik di situ? Ya, perdagangan kan bagus ya, namanya orang nyari duit bagus. Orang Jumatan juga bagus. Tapi bukan berarti kita disuruh milih. Kalimat baik di sini lebih baik, bukan kita disuruh milih silahkan milih Jumatan apa milih dagang. Bukan seperti itu. Tapi tinggalkan di situ-situ lafaz tinggalkan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikir pada Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk Jumatan. Ini menunjukkan bahwa Jumatan itu hukumnya wajib. Meskipun kedua-duanya boleh ya, boleh dilakukan, boleh Jumatan itu wajib. Yang ini suatu yang dagang itu asalnya hukumnya boleh, tapi pada waktu-waktu yang seperti itu kita tinggalkan dagang kita pindah ke masjid untuk Jumatan. Sama dengan hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita boleh milih antara apa? Antara sholat dan tidur, bukan. Tapi maknanya bahwa kita sekarang diwajibkan untuk apa? Untuk sholat. Kita diwajibkan untuk sholat, kita tinggalkan kita tidur kita, kemudian kita pergi ke masjid untuk sholat. Kenapa? Lafaz adzan sebelumnya apa? Hayya 'ala as-shalah. Ya, mari kita bergegas untuk sholat. Itu sudah ada panggilan sebelumnya di situ. Sudah ada panggilan sebelumnya ya. Ada panggilan untuk sholat sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Mahdurah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan. Dari Abu Mahdurah, sahabat Abu Mahdurah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan. Nabi mengajarkan kepada beliau adzan. Fadzakara fihi at-tarji. Kemudian pada adzannya beliau itu disebutkan padanya ada lafaz tarji. Abu Mahdurah itu muadzin, termasuk dari muadzin Rasulullah. Jadi muadzin Rasulullah itu ada 3 ya pada zaman Rasulullah. Ada Bilal bin Abi Rabbah, yang keduanya Ibnu Ummi Maktum. 2 orang ini muadzin di Masjid Nabawi. Bilal bin Rabah dan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Itu 2 muadzin di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah menjadikan muadzin satu lagi, yaitu Abu Mahdurah, itu untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram. Gitu ya, di Masjidil Haram. Ini 3 muadzin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Mahdurah adzan. Jadi kisahnya itu ketika terjadi perang, setelah perang Hunain selesai, maka orang-orang Mekah ini, berapa orang, ada antaranya ada Abu Mahdurah, itu mendengar Bilal adzan, ya, mendengar adzan. Mereka mendengar adzan. Maka kemudian mereka orang dengar seperti ini ya, ikut-ikutan, begitu ya. Mereka ikut-ikutan menirukan suara adzan yang sedang dikumandangkan tersebut.
mengikutinya, ikut-ikutan. Ya biasa karena anak-anak seperti itu ya. Kadang ada orang adzan, anak-anak kecil biasanya mengikuti suara adzan. Nah, seperti itu. Maka mereka beberapa orang dari orang-orang ini mereka mengikuti adzan tersebut, bermain-main untuk ikut-ikutan menyuarakan suara adzan. Maka ketika itu Rasulullah kemudian ternyata Rasulullah mendengar adzan-adzannya orang-orang ini. Ada orang adzan nih, Bilal adzan, kemudian orang-orang ini mereka menirukan, beberapa orang menirukan. Rasulullah mendengar suara-suaranya mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata gitu Rasulullah mengatakan, sami'tu fi haula'i ta'dinu insani hasanus sauti. Kata beliau, saya tadi mendengar adzan-adzannya mereka ini, ya adzan-adzannya orang-orang ini tadi, saya mendengar di antara mereka ada orang yang suaranya bagus. Ada yang suaranya bagus. Maka ketika itu mereka semua dipanggil, ya, orang-orang yang mengikuti adzan tadi semua dipanggil. Suruh adzan lagi, gitu ya. Disuruh adzan lagi satu persatu. Maka mereka satu persatu adzan, terus sampai giliran Abu Mahdurah dan beliau yang terakhirnya. Beliau orang terakhir. Kemudian setelah itu beliau mengumandangkan adzan dan Rasulullah SAW kemudian kagum dengan suaranya Abu Mahdurah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mendekatkan Abu Mahdurah, mendudukkan Abu Mahdurah di hadapan beliau. Kemudian Rasulullah mengusap di atas ubun-ubunnya Abu Mahdurah, mendoakan keberkahan untuk Abu Mahdurah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idhab fa'adzin indal masjidil haram. Pergilah kamu dan adzanlah di Masjidil Haram. Gitu ya. Jadi kisahnya dari sedang bercanda main-main ternyata suaranya bagus, gitu ya. Suaranya bagus, Rasulullah kemudian menjadikan beliau sebagai tukang adzan di Masjidil Haram. Faqultu ya Rasulullah alimni. Maka kemudian Abu Mahdurah mengatakan, setelah Rasulullah memerintahkan beliau untuk jadi muadzin di Masjidil Haram, Abu Mahdurah minta, ya Rasulullah ajari saya adzan. Gitu ya, minta diajari. Ya, enggak apa-apa jadi muadzin di Masjidil Haram, tapi tolong ajari saya lafaz-lafaz adzan yang benar. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada beliau lafaz-lafaz adzan, dan di lafaz adzan yang disebutkan dalam hadis yang diajarkan kepada Abu Mahdurah itu terdapat tarji. Apa tarji tadi? Mengulangi lafaz syahadah, kan gitu ya. Lafaz syahadahnya diulangi. Kalau hadis adzannya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, itu lafaz adzannya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan seterusnya ya. Itu yang dikumandangkan oleh Bilal. Adapun yang diajarkan kepada Abu Mahdurah adanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah itu apa? Tarji, dengan suara diri dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu dengan suara keras, asyhadu an la ilaha illallah lagi. Begitu ya? Itu yang diajarkan kepada Abu Mahdurah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Walakin dzakara takbir fi awwalihi marrataini faqat, tapi beliau menyebutkan bahwa takbir di awalnya cuma 2 kali. Warahul khamsah, ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim, takbir di awalnya 2 kali saja. Jadi hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara lirih. Kemudian warahul khamsah fadzakaruhu murabba'an. Adapun imam yang 5, mereka menyebutkan lafaz itu dengan takbirnya itu dengan 4 kali. Tetap 4 kali. Ya, ini siapa? Imam yang 5, mereka menyebutkan dengan penyebutan takbir di awalnya 4 kali. Wa an Anas, hadis berikutnya. Jadi ini jenis di antara bentuk adzan seperti itu. Cuma ini jarang kita dapatkan ya. Kalau dipraktekkan kira-kira menyebabkan fitnah ya. Enggak usah dulu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adana syaf'an wa yutira al-iqamah illa al-iqamah.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan. Jadi lafaz-lafaz adzan genap-genap semua, dua-dua ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar berapa? 4. 4 itu genap. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. 2 kan ya, genap ya? 2. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali genap. Kemudian hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2. Kemudian apa lagi? Setelahnya Allahu Akbar 2 juga. Setelahnya la ilaha illallah. La ilaha illallah berapa? 1 apa 2? 1. Nah, kecuali lafaz la ilaha illallah itu 1. Karena apa namanya? Yang namanya syariat itu Allah itu witir. Allah witir dan suka dengan yang witir. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil-ganjil, dan ini sebagai pengganjilnya. Yang menjadikan lafaz itu menjadi ganjil itu dengan lafaz la ilaha illallah, dan para ulama semua sepakat bahwa lafaz la ilaha illallah itu ganjil. Tidak dilakukan dengan 1 kali, bukan 2 kali, tapi hanya 1 kali. Begitu ya. Ini lafaz ini. Ini ijma' para ulama sepakat semua tentang hal tersebut. Kemudian illa wa yudral iqamah illa al-iqamah. Kemudian menjadikan qomat itu iqamat, lafaz qomat itu ganjil satu-satu. Ya, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu-satu ya. Kecuali lafaz iqamah. Kecuali lafaz iqamah itu lafaz qomat, qad qamatis shalah. Yakni illa qad qamatis shalah. Maksudnya lafaz qad qamatis shalah, maka itu dilakukan 2 kali. 2 lafaz ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu dilakukan 2 kali. Muttafaqun alaih. Wa lam yadhkur Muslimun al-istisna, dan Imam Muslim tidak menyebutkan tentang pengecualian tersebut. Walin Nasa'i amara an-nabiyyu Bilalan. Adapun lafaz Imam Nasa'i dengan lafaz amaron nabi, Nabi memerintahkan. Kalau tadi lafaz yang Imam Muslim, Nabi Bilal diperintah. Kalau ini Nabi memerintah, gitu ya. Dan sebelum kita lanjutkan, tadi bahwa Rasulullah SAW, kita kembali ke hadis Abu Mahdurah dulu ya, faidah berkaitan dengan hadis Abu Mahdurah. Rasulullah SAW ketika tadi beliau melihat ada sekelompok orang mereka menirukan suara adzan. Kemudian mereka Rasulullah kagum dengan suara Abu Mahdurah dan mengajari adzan. Maka di sini ada kriteria sifat yang bagus untuk jadi muadzin itu seperti apa? Begitu ya. Kenapa Rasulullah milih dari sekian orang itu dipilih Abu Mahdurah? Padahal ada sekian sahabat yang mereka ikut menirukan lafaz-lafaz adzan tersebut. Tapi Rasulullah kemudian menyeleksi sampai muncul Abu Mahdurah tersebut. Nah, maka ada sifat-sifat muadzin, ya, sifat-sifat yang disunahkan ada pada seorang muadzin. Yang pertama, an yakuna adlan aminan. Muadzin itu harus hendaknya seorang yang adil dan amanah. Seorang yang amanah. Ya, karena berkaitan dengan masalah waktu, kan gitu ya. Berkaitan dengan masalah sholat, jangan karena kepengen bukanya kasik, adanya kasik, gitu ya. Lagi puasa Ramadan kepengennya bukanya kasik, adan kasik. Ya ini nggak benar ya, nggak amanah seperti namanya. Tapi dia harus menjaga waktu. Orang yang memang benar-benar menjaga waktu. Jadi kapan sudah masuk waktu, ya dia adan. Jangan adan sebelum waktunya. Atau dia teledor akhirnya mundur setengah jam baru adan. Sudah lewat setengah jam baru adan. Kenapa? Macul di sitang sawah. Kan gitu ya, macul di sawah, pulang jam 4 baru setelah itu apa? Adzan. Ya enggak seperti itu. Ya muadzin tidak seperti itu. Tapi dia adalah orang yang memang amanah dan dia seorang yang menjaga waktu. Yang kedua, ayyakuna balighan aqilan. Seorang muadzin itu harus seorang yang berakal. Hendaknya seorang yang berakal dan baligh. Kalau bisa yang baligh. Kalaupun yang adzan anak-anak itu juga boleh. Kenapa? Karena syaratnya harus berakal, tidak disyaratkan harus baligh. Tapi kalau bisa yang baligh maka itu lebih bagus. Karena berkaitan dengan penetapan awal waktu, kan begitu ya. Ya kalau sekarang masih lebih mudah tentunya ya, karena sudah